wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Aku Arifah Fiani Lemana dengan NIM 17156255081. Aku Naza Marbahrani dengan NIM 171562551. Kenapa, Bu? Saya Putri Kirana dengan NIM 17156255077. Saya Umi Taibah dengan NIM 17156255140. Nah, ikutin keseruan kita observasi kali ini ya. See you. Mohon izin ya Bapak, kami dari Universitas Negeri Jakarta izin melakukan observasi ke SMK Jakarta Timur 1 untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pengajaran. Perkenalkan, nama saya Titis Agung Wicaksono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Model pembelajaran di SMK ini tuh kayak gimana sih, Pak? Maksudnya kayak mungkin per sesi itu biasanya membahas berapa materi atau pertemuan satu semesternya berapa? Oh, kalau kayak gitu. pembagian jam pelajaran mungkin ya? Iya. Kalau pembagian jam pelajaran sih tergantung dari struktur kurikulum yang kita sepakati di awal tahun. Kalau produktif ya mungkin ada yang 4 jam, 4 JP gitu. Nah, kalau di kita sih kebetulan karena masuknya pagi sore jadi jumlah jam pembelajarannya memang agak di bawah standar. Ya, harusnya kan 45 menit ya satu JP-nya. Kalau di kita 30, ada yang 40 tergantung harinya ya. Per jamnya itu ada yang 35, rata-rata sih di 35 menit. Kayak gitu. Tapi kalau metode pembelajaran sih tergantung gurunya juga. Kan ada yang pakai blended learning kayak gitu-gitu, tergantung materi juga kayak gitu-gitu kan, jadi disesuaikan kayak gitu. Medianya ya bebas, ada yang masih tergantung di materi tertentu yang harus ceramah ya metodenya ceramah kayak gitu kan. Ada yang diskusi juga kayak gitu-gitu. Media pembelajarannya kadang kalau di kelas sih kalau dia butuh proyektor kita udah pakainya TV kayak gitu-gitu. Berarti fasilitasnya Ada TV. Kalau di sini tuh untuk PKL-nya itu di kelas berapa ya, Pak? Kalau kita ngikut dari kurikulum Merdeka ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya secara struktur harusnya di semester 6. Iya, Gitu. Tapi kalau di semester 6 kan kalau di kita tim masih bingung juga, makanya di kementeriannya kayak gimana gitu ya. Dari kementerian membuat di struktur kurikulumnya itu harusnya di semester 6. Tapi di semester 6 itu banyak ujian juga. Nah, akhirnya banyak sekolah itu yang melakukan apa ya istilahnya tuh penyesuaian kayak gitu. Misalkan ada yang ekstrim dia taruh di kelas 11. Iya. Jadi dia PKN-nya kelas 11 kayak kurikulum 2013 ya, ke 13. Tapi ada juga yang seperti kami itu di semester 5. Selanjutnya Pak, gimana sih sekolah mendukung penggunaan model pembelajaran berbasis proyek yaitu project based learning? Ya, kalau PJBL itu kalau kita sih tidak melarang ya, bahkan itu kan memang sudah dari pola deep learning kan memang harusnya ada PJBL-nya. Sebelum ada deep learning pun harusnya ada project ya, kayak gitu. Nah, cuma memang kendala kami tadi karena memang durasi waktu yang pendek, kemudian juga pagi sore ya, kayak gitu. Jadi itu untuk melakukan kegiatan project itu memang cuma di beberapa mapel aja yang bisa kolaborasi gitu. Jadi tidak bisa langsung banyak mapel kayak 5 mapel gitu, nggak bisa, paling di 2 mapel maksimal kayak gitu. Dan banyak sih nggak PJBL gitu, karena memang waktunya nggak keburu buat project kayak gitu. Ada lab-lab gitu nggak sih, Pak, per jurusan? Ada satu jurusan satu lab. Ada nggak sih tantangan atau kendala gitu saat menyusun RPP? Kalau yang udah biasa sih enggak ya. Yang memang kalau di swasta ini agak susahnya kan banyak hal yang nggak pasti ya. Kalau di negeri kan dia udah punya kuota tertentu, gurunya pun jarang ganti-ganti. Kalau di kita itu ya kadang gurunya tahun ini ngajar mapel ini nih, kalian produktif terutama ya. Tahun depannya mapelnya ganti kayak gitu. Itu kan harus bikin dari awal. Jadi bukannya memodifikasi tapi memang bikin lagi dari awal kayak gitu. Nah, yang jelas di durasi waktunya kalau di kami itu karena swasta itu harus menunggu dulu kelas 10 ya pastinya berapa gitu. Jadi kan untuk menentukan jumlah jam ngajar gurunya sekian. Pengaruhnya luar biasa karena satu rombel itu bisa di sekitar 36 JP gitu kan. Maksudnya jadi gurunya banyak juga kena imbasnya gitu, dengan berkurang satu kelas saja itu efeknya udah banyak kayak gitu. Jadi harus penyusunan itu pas KBM sudah berjalan. Jadi misalkan masuk di awal tahun itu di tanggal 11 Juli misalkan. Nah, itu kelas sudah masuk, biasa akan MPLS dulu di awal. Itu belum merancang RPP kita merancang RPP itu paling tidak di 1 minggu setelah
KBM masuk. Jadi masih pengenalan kayak gitu-gitu. Nah, itu baru kita ngasih SK baru, jumlah jam yang jelas, mapelnya apa. Nah, baru gurunya menyusun perangkat kayak gitu. Oke, perkenalkan nama Ibu Alfia Nur Khairoh. Ya, Ibu di sini alhamdulillah ditugaskan sebagai kepala jurusan akuntansi gitu. Yang pertama izin tanya, kalau di SMK ini tuh modul pembelajaran, menurut Ibu modul pembelajaran yang ideal untuk siswa SMK? Kalau modulnya sebenarnya nggak harus itu aja gitu sebenarnya kalau untuk modulnya ya, karena kan di siswa kita juga kan nggak semuanya bisa menangkap dengan bagus gitu. Ada beberapa kalau misalnya dikasih untuk modul yang ini aja misalnya cuma satu gitu, nanti kasihan sama teman-teman yang lainnya yang agak telat untuk menerimanya. Makanya untuk modulnya itu kita di mix, dicampur gitu. Jadi kalau misalnya dilihat, kalau misalnya ada beberapa siswa yang udah nangkep nih sama modul yang awal, rencana awal, jadi nanti dipisah berapa orang yang nangkep gitu. Nanti kalau misalnya bisa nanti kita bikin lagi gitu. Jadi dipisah sama yang kira-kira yang nangkepnya itu agak kurang gitu. Misalkan penyusunan asesmen formatif sama sumatif itu, Ibu mengukur kompetensi anak-anaknya tuh gimana? Kalau untuk menyusunnya dilihat lagi dari pembelajarannya sehari-harinya gitu kan. Jadi kan kita kan udah dibuat nih rencana dalam 1 tahun gitu kan. Rencananya targetnya sampai sini nih gitu. Cuman ternyata dengan kondisi siswa yang ada yang cepat menerimanya, ada yang enggak gitu. Jadi dilihat sesuai dengan keadaannya aja gitu, disesuaikan. Kalau misalnya siswanya cepat nangkep gitu, jadi nanti kita disamain sama yang udah ada gitu. Tapi kalau misalnya siswanya kan ada juga yang biasanya yang agak lambat gitu. Nah itu nanti kita buatkan lagi. Jadi harus disesuaikan dengan masing-masing siswanya gitu. Jadi nggak sama. Pokoknya targetnya sampai sini. Karena kan nggak semuanya bisa nerima gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Walaupun misalnya semester ganjil gitu, targetnya sampai misalnya laporan perusahaan jasa harus tuntas gitu misalkan gitu. Enggak juga, karena kan siswa ini kan banyak yang agak kurang menerimanya gitu. Jadi sesampainya di mana nanti bisa dilanjut di semester genapnya gitu. Berarti beda modul ya Bu? Betul, jadi harus disesuaikan lagi. Walaupun misalnya sudah buat nih modul awalnya gitu kan, nanti pertengahan jalan bisa disesuaikan lagi. Untuk struktur modul pembelajaran akuntansi lembaga pemerintah itu kan disusun supaya sesuai dengan capaian pembelajaran kelas 12. Struktur modulnya itu gimana Bu? Biar nyesuaiin sama capaian pembelajaran yang udah dibuat untuk lagi waktu di kelas 11-nya kira-kira udah sampai mana nih gitu kan. Kalau misalnya emang sekiranya di kelas 11-nya udah pernah dibahas, jadi kan kelas 12-nya kan kita bisa lanjut kejar nih yang belum dibahasnya gitu. Walaupun di kelas 11-nya udah pernah dibahas, mungkin kita review dulu buat mengingatkan lagi. Nanti kalau udah kira-kira baru kita lanjut ke yang belum kita ajarkan gitu, untuk CP-CP-nya yang kurang apa aja nih, nanti baru sebelum ujian ya anak-anak udah selesai. Jadi nanti di semester 2 ini tinggal review soal-soalnya aja gitu. Jadi materinya di semester ganjilnya itu udah selesai. Mau nanya di sini berarti ada materi tentang akuntansi lembaga pemerintah. Ada, tapi itu di kelas 11. Di kelas 11. Jadi kan kalau akuntansi lembaga pemerintah itu kan di ujiannya kan nggak terlalu ini ya, materinya tuh nggak terlalu banyak sebenarnya di ujiannya gitu. Jadi karena kebetulan di SMK ini kita adanya sistem USK gitu, karena kan di uji sertifikasi kejuruannya itu kan tidak ada keuangan lembaga, jadi lebih banyaknya perusahaan dagangnya gitu. Jadi kita lebih mengejarnya yang di situnya dulu gitu. Jadi di lembaganya kita masukin di kelas 11 aja. Kalau PKL kelas 11 dulu. PKL di kelas 12. PKL gimana kalau anak akuntansi? Kalau anak perusahaan kita serahinnya ke anaknya dulu nih. Kalau misalnya kira-kira ada nggak saudaranya atau apa gitu. Kalau misalnya emang nggak ada, baru nanti kita cari ya. Tapi di pemerintahan ada? Di pemerintahan ada, di BPSDM gitu misalnya. Tapi nggak semua perusahaan. Nggak semua perusahaan. Cara Ibu nih buat mengaitkan antara modul terus sama praktik kerja di lapangan itu kayak gimana? Kita kasih soal-soalnya juga gitu kan. Biasanya kalau
kita itu kan ada uji sertifikasi keahlian gitu ya. Nanti kita kan ada bentuk soalnya juga gitu. Nah itu kita kasih ke anak-anak biar nanti kita ajarkan ini loh transaksinya misalnya gitu kan, dilihat tunjuk bukti transaksi itu kalau di perusahaan nanti bentuknya seperti apa gitu. Nanti dianalisisnya seperti apa gitu. Nanti kan pasti di input gitu kan, selain di manual yang tulis tangan juga pasti nanti di inputnya kan ada ke aplikasinya gitu. Nah itu sambil kita ajarin juga mulai dari kelas 11 gitu, sedikit-sedikit kita ajarin gitu, nanti baru di kelas 12-nya kita ini lagi lebih dalam lagi. Setelah selesai nih dipakai nih modulnya Ibu, terus kayak 1 semester, itu gimana cara Ibu ngevaluasi efektivitas dari si modul itu? Efektivitasnya kalau misalnya nggak sesuai gitu ya, kalau modulnya nggak sesuai gitu, nanti kan ada dikoreksi lagi gitu. Misalnya yang udah dibuat di awal tahun nih ternyata kan meleset gitu ya dari rencana, nggak sampai dengan misalnya di kelas 10 kan juga ada sedikit tentang perusahaan dagang, tapi ternyata meleset nih baru sampai jasa, berarti nanti di modulnya kita sesuaikan lagi aja gitu, sesuai berjalannya waktu. Selamat pagi menjelang siang. Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin presentasikan modul ajar yang telah kami lakukan berdasarkan observasi kami di SMK Jakarta Timur 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Ardenia Yamana. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Najla Elanur Bahraini, Putri Intan Kirana, dan Umi Thaibah. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini merupakan modul ajar yang telah kami susun. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari SMK Jakarta Timur 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari SMK Jakarta Timur 1. SMK ini memiliki visi menjadi SMK yang menghasilkan tamatan yang berakhlak mulia dan berkompeten tinggi di bidang keahliannya, guna memenuhi kebutuhan dunia kerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Misi dari SMK ini adalah 1. Meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar atau KBM. 2. Mengoptimalkan peran serta dunia usaha dan dunia industri. 3. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang informasi umum untuk tahap penyusun. Dimulai dari identitas modul. Di sini dengan nama penyusun Arifah Harini Lemana, Najla Nur Bahraini, Putri Intan Kirana, Umi Thaibah. Dan kita melakukan observasi di SMK Jakarta Timur 1 dengan jenjang atau fase, yaitu fase F, pada kelas 11 di semester 1. Judul dari modul ini adalah akuntansi dengan elemen akuntansi lembaga pemerintah. Alokasi waktu 18 kali pertemuan. Di setiap pertemuannya itu 45 menit dengan 3 jam pelajaran. Di tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Lanjut, di sini ada kompetensi awal, di mana peserta didik telah mengetahui konsep dasar akuntansi sektor publik dan gambaran umum sistem keuangan pemerintah di Indonesia. Telah dapat menjelaskan bagaimana siklus akuntansi pada lembaga pemerintah atau pemerintah daerah berjalan, serta menerapkan pencatatan keuangan berupa jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran, serta telah dapat mengklasifikasikan kode akun berdasarkan bagan akun pemerintah. Di sini juga terdapat dimensi profil pelajar Pancasila, di mana siswa memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan.
Selanjutnya ada capaian pembelajaran, di mana yang pertama ada deskripsi, yaitu meliputi standar akuntansi yang digunakan dalam lembaga atau instansi pemerintah sesuai dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatannya di bidang akuntansi. Selanjutnya ada capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menerapkan standar akuntansi yang digunakan di lembaga atau instansi pemerintah. Selanjutnya ada lintas disiplin ilmu, yaitu elemen pembelajaran ini dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu ekonomi, matematika, statis, kewarganegaraan, serta teknologi informasi. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diambil dari ATP. Yang pertama ada menguraikan pengertian keuangan daerah secara komprehensif dan kontekstual, mengidentifikasi ruang lingkup dan komponen keuangan daerah berdasarkan regulasi, menganalisis peran keuangan daerah dalam pembangunan wilayah, mengidentifikasi ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan regulasi yang berlaku, memaparkan komponen-komponen keuangan daerah secara sistematis, mengklasifikasikan sumber-sumber keuangan daerah dengan tepat, menjabarkan sistem dan siklus akuntansi pemerintah daerah, menganalisis pencatatan jurnal transaksi, mempraktikkan pencatatan jurnal penyelesaian, mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah, menelaah isi UU nomor 23 tahun 2014, PP nomor 12 tahun 2019, dan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, menganalisis prinsip-prinsip utama dalam standar akuntansi pemerintah, mengidentifikasi standar-standar yang digunakan dalam akuntansi pemerintah, merinci perbedaan SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual, mengidentifikasi cakupan PSAP 01 sampai dengan PSAP ke-13 dalam laporan keuangan pemerintah daerah, menerangkan tujuan dan ruang lingkup masing-masing PSAP, menganalisis penerapan PSAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada praktik pedagogis. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Selanjutnya juga ada model discovery atau inquiry learning. Selanjutnya ada model problem based learning atau PBL. Selanjutnya ada model project based learning atau PJBL. Selanjutnya ada metode diskusi kelompok. Dan ada metode proyek mandiri atau kelompok, metode tanya jawab, metode presentasi, dan metode simulasi dan demonstrasi. Nah, selanjutnya ini ada kemitraan pembelajaran, yaitu ada kemitraan dalam sekolah dan kemitraan luar sekolah. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Yang pertama ada sarana prasarana, yaitu ruang kelas, perangkat keras, dan perangkat lunak. Selanjutnya ada pemanfaatan media digital. Yang pertama ada gawai dan akses internet, dan yang kedua ada bahan ajar atau platform digital. Nah, di sini juga ada pemahaman bermakna. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Jadi sebelum mulai pembelajaran, guru itu memberikan pertanyaan untuk memantik pola pikir peserta didik. Misal pada pertemuan 1, pertanyaan pemantiknya itu, dari manakah pemerintah mendapatkan dana untuk membangun fasilitas umum yang biasa kita gunakan sehari-hari? Yang kedua, siapa yang bertugas untuk mengatur keuangan dalam sebuah wilayah, kota, atau provinsi atau negara? Dan yang terakhir, apa yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar kata keuangan daerah? Mengapa pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka? Boleh di next. Ini ada dari pertemuan 2, pertemuan 3, sampai pertemuan ke-18. Jadi setiap pertemuan, guru akan selalu memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Lalu ada persiapan pembelajarannya itu, menyusun perangkat pembelajaran, mengembangkan skenario pembelajaran, mengidentifikasi dan menyediakan sumber literatur yang sesuai. Terus ada mempersiapkan substansi materi ajar, merancang panduan penugasan, mengembangkan asesmen, serta menyiapkan sarana dan prasarana lainnya. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, ini ada kegiatan pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-18, di mana di kurikulum Merdeka ini ada 3, yaitu mulai berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan, di mana waktunya itu berkesadaran 15 menit di awal, bermakna itu 105 menit, dan juga menggembirakan itu 15 menit di akhir pertemuan.
Seperti contoh ini untuk pertemuan satu itu membahas untuk pengertian keuangan daerah secara komprehensif dan juga kontekstual. Nah, di sini 15 menit awal guru membuka kelas, menyapa, mengabsen, dan juga memberi pertanyaan pemantik, di mana peserta didik mengikuti selama 15 menit. Selanjutnya juga ada bermakna, itu 105 menit guru menyampaikan materi yang akan dipelajarkan pada pertemuan tersebut. Dan 15 menit terakhir itu menggembirakan melakukan refleksi yang setelah guru memberikan materi. Dan ini dilanjutkan oleh pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-18. Ini bisa dibaca aja sampai pertemuan ke-18. Totalnya dengan 54 jam pelajaran. Lalu juga ada asesmen. Asesmen pertama itu ada diagnostik, ada formatif, dan juga sumatif. Nah, dan juga ada remedial dan pengayaan setelah melakukan asesmen. Pengayaan ini diberikan kepada siswa dan juga remedial sesuai KKTP. Dan juga ada refleksi siswa dan guru. Refleksi siswa, berikut ada pertanyaan untuk refleksi siswa dan refleksi guru. Berikut lampiran ATP, alur tujuan pembelajaran, mulai dari elemen akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan. Dengan CP, itu menerapkan standar akuntansi yang digunakan lembaga atau instansi pemerintah. Dan di sini ada konten-konten, mulai dari konsep dasar pengelolaan keuangan daerah, ruang lingkup keuangan daerah, pencatatan akuntansi Pemda, dasar hukum akuntansi pemerintah, SAP atau standar akuntansi pemerintah, dan ada pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP dengan total 54 JP. Ini juga ada untuk lampiran panduan asesmen dari diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Berikut bahan bacaan dan lembar kerja siswa. Elemen akuntansi pemerintah. Terakhir, di sini ada lembar aktivitas peserta didik atau lembar kerja peserta didik LKPD dari pertemuan 1. Di sini ada LKPD 1, LKPD 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai bab-bab materi dari konsep dasar keuangan, ruang lingkup keuangan daerah, pencatatan akuntansi, dasar hukum akuntansi pemerintah, SAP, dan juga PSAP. Ini berikut adalah LKPD siswa. LKPD bisa disusun, ada yang untuk menganalisis tabel dan juga pilihan ganda. Baik, itu LKPD untuk elemen akuntansi pemerintahan. Sekian presentasi modul ajar dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.